Perjalanan menuju jogging trek Sukawati. Perjalanan yang saya tempuh menuju jogging trek Sukawati dari rumah sekitar 8 menit. Saya berkunjung ke jogging trek Sukawati pada pagi hari, tepatnya pada jam 6 AM. Sukawati merupakan wilayah yang terkenal dengan keseniannya. Tiket masuk jogging trek Sukawati Rp2.000 per motor kecuali petani. Parkiran di jogging trek Sukawati cukup luas. Halo teman-teman, mari kita masuk ke tempat Sudamala jogging trek Sukawati. Di sini terdapat tempat duduk ramai yang bebas diduduki oleh siapa saja dengan gratis.
Jogging Trek Sukawati juga memiliki beberapa permainan anak-anak seperti ayunan dan perosotan yang bisa digunakan secara gratis. Di jogging track juga terdapat pohon buah mengkudu yang sangat lebat dengan buahnya. Pohon buah mengkudu dikenal karena kandungan antioksidannya yang tinggi serta potensi manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi resiko penyakit jantung. Pemandangan di jogging track Sukawati sangat hijau dan udaranya sangat segar. Petani di wilayah jogging track Sukawati tidak hanya menanam padi dan cabai, tetapi juga menanam bunga marigold atau gemitir. Umat Hindu di Bali menggunakan bunga gemitir untuk upacara keagamaan. Burung di video sebelumnya adalah burung kokokan, sejenis burung yang dikenal dengan suara kokokannya yang khas. Biasanya burung ini sering terdengar di hutan-hutan atau daerah pedesaan. Suara kokokan yang khas dan tegas bisa dianggap sebagai simbol keberanian untuk menyuarakan kehadiran dan pendirian meskipun dalam situasi sulit. Salah satu olahan dari batang pohon pisang oleh masyarakat Bali adalah jukut ares, yang merupakan sayuran yang berbahan baku batang pohon pisang muda, diberikan kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam membantu upacara keagamaan. Masyarakat Bali bisa menikmati jukut ares dengan nasi. Daun pohon pisang bisa dibuat banten sayuran dan buah pisang juga dipergunakan sebagai sesajen bagi umat Hindu. Puspa Aman, aku hatinya PKK Sukawati. Program Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman atau Puspa Aman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adyani Mahayastra, melaksanakan lomba Puspa Aman mulai antar desa hingga antar kecamatan se-Kabupaten Gianyar. Setiap Puspa Aman harus memiliki rumah bibit yang akan menyediakan bibit untuk diberikan ke setiap warga. Di samping itu juga ada demplot sebagai percobaan tanaman. Di samping demplot dan rumah bibit ada pun kolam ikan dan pelatihan pengolahan sampah yang nantinya dapat diterapkan di masing-masing rumah tangga.
Logo amerta digunakan sebagai sarana persembahyangan, diletakkan di bawah canang, di pura atau pelinggih. Bunga kenop begitu cantik dan indah di mata, serta memberikan aura positif. Dengan begitu, umat yang datang bersembahyang pun diharapkan akan menjadi tenang dan timbul perasaan senang. Disebut bunga ratna oleh masyarakat Bali. Ratna diperjualbelikan saat mendekati hari-hari keagamaan di Bali. Harganya cukup murah untuk seikat bunga ratna atau bunga kenop segar lengkap dengan daun dan tangkainya. Bunga kenop dapat dirangkai untuk bunga gebokan karena warna ungunya yang indah. Bunga kenop yang mungil dan cantik juga digunakan untuk rangkaian bunga upacara dan lainnya. Terdapat pohon bambu di Jogging Trek Sukawati. Secara tradisional, masyarakat Bali menganggap menjaga keseimbangan antara manusia, dewa, dan alam adalah suatu kewajiban. Prinsip ini terlihat nyata melalui banyaknya upacara di Bali yang disebut yatnya. Bambu digunakan secara luas dalam setiap upacara yatnya dan dianggap sakral oleh masyarakat Bali. Bambu juga digunakan dalam pembuatan ogoh-ogoh patung yang dibuat untuk parade kerupuk yang berlangsung pada malam nyepi atau hari sunyi. Ogoh-ogoh berwujud makhluk mitologi. Kebanyakan cerita-cerita pewayangan dalam pembuatan ogoh-ogoh. Bambu juga digunakan untuk membuat platform tempat ogoh-ogoh sendiri. Semakin besar ogoh-ogoh, maka semakin besar pula bambu yang digunakan. Pohon kelapa di pinggir sawah membuat Jogging Trek Sukawati semakin bagus. Daun kelapa atau janur digunakan sebagai hiasan dalam berbagai upacara seperti pernikahan, upacara kematian, dan upacara keagamaan. Buah kelapa digunakan sebagai perlengkapan dalam upacara keagamaan seperti pada sesajen pejati atau sebagai simbol kesuburan dan kelimpahan. Bagian batang kelapa dapat dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga, misalnya meja, kursi, dan bingkai lukisan. Batang kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan pembangunan rumah, misalnya tempat genteng dan papan. Begitu juga dengan buah maupun akar pohon. Serat kelapa juga dapat digunakan pada upacara mesegahan dan bisa dibikin kerajinan tangan kapal-kapalan.